Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pemformatan teks. Penting untuk diketahui bahwa menyisipkan teks ke dalam PowerPoint itu ada beberapa cara. Contoh, jika kita pertama kali memulai PowerPoint, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Ini untuk layout pada bagian title slide. Biasanya disediakan 2 buah area text box untuk menyisipkan secara langsung. Contoh, kalau kita klik pada bagian sini, kita bisa langsung tuliskan teks. Nah, ketikkan pada bagian sini. Nah, pada bagian sini kita sudah menambahkan jenis teks yang sudah disediakan oleh area text box. Misal, pada bagian sini kita mendapati layoutnya adalah blank. Tidak ada text box sama sekali. Area teksnya bisa kita tambahkan dengan cara klik pada bagian insert, lalu kita pilih pada bagian text box, dan kita tinggal klik aja sembarang pada bagian sini misal. Dan juga untuk memformat teks yang sudah ada, kita bisa pilih pada bagian word art. Jadi pemformatan teks sudah bisa disediakan langsung oleh pada bagian jenis word art ini. Nah, sudah. Nah, jadi ada teks biasa dan ini adalah ada jenis teks word art. Jika pada bagian teksnya ini kita klik, maka akan muncul tab baru yang bernama Save Format pada bagian ujung. Biasanya kita akan mengatur pemformatan teks. Kalau yang selain word art itu biasanya ada pada bagian home. Kita bisa mengatur jenis font pada bagian ribbon font ataupun untuk mengatur paragrafnya. Sedangkan untuk mengatur jenis pemformatan langsung dengan word art, kita bisa pilih pada bagian word art style. Jadi kita bisa samakan dengan pada bagian bawah, kita bisa pilih. Ya, tapi jika mau menormalkannya, tinggal kita clear word art. Seperti itu. Nah, pada bagian save format juga ada text fill untuk pewarnaan, text outline untuk garis area luar. Sedangkan untuk text effect ini untuk pemformatan efek-efeknya. Selanjutnya, misal pada bagian home, kita mau mengganti jenis font. Pada bagian sini, Calibri, biasanya kita klik pada bagian sini dan kita akan ganti jenis aneka font yang bisa kita gunakan. Contoh, misal kita mau ganti dengan Arial Black. Kita bisa membesarkannya dengan merubah ukurannya. Bisa juga dengan pada bagian sini membesarkan, ini mengecilkan. Dan ini untuk menghilangkan format. Kembalikan ke asal. Oke. Selanjutnya ada juga untuk bold, tebal, miring, garis bawah ataupun untuk memberikan shadow bayangan. Dan juga ini straight out, ini juga jarak ya. Untuk jarak bisa kita atur lagi pada bagian more spacing. Kita bisa atur pada bagian poinnya, misalnya kita atur dengan poin 30, oke, maka jaraknya akan lebih jauh lagi. Ya, jadi kita bisa klik pada bagian sini more spacing, misalnya pada bagian sini 0, maka dia kembali ke bagian normal. Ya, very tight ini lebih mepet ya. Jadi kalau kita pilih more spacing, kita pada bagian sini kita bisa atur lagi nih. Ya. Oke, misalnya kita tadi atur ke 15. Nah, dia lebih mepet. Ya. Nah, jadi pada bagian sini nih kita tinggal atur. Oke. Normal. Selanjutnya, kita bisa juga mengatur untuk jenis ini lowercase, uppercase, kapitalis dan lain sebagainya. Ini ada pada bagian format font. Ini adalah kita bisa highlight, normalkan, no color. Ini juga kita bisa ganti pada bagian warna. Untuk pemformatan yang lebih detail itu ada pada bagian save format. Kita juga bisa atur pada bagian text fill. Lebih mudah kita munculkan pada bagian pengaturan warnanya. Kita klik. Nah, maka akan muncul format save. Kalau kita klik pada bagian area lain, maka akan berubah menjadi format background. Jadi kalau kita klik, pilih format save dan yang kita pilih adalah text option. Nah, solid fill untuk pilihan satu warna, gradient untuk gradasi warna. Pada bagian picture, kita bisa menyisipkan gambar. Pada bagian sini juga kita bisa memasukkan gambar, misalnya stock image. Kita bisa menyisipkan gambar secara online, misalnya seperti ini, kita pilih insert. Nah, maka pada bagian sini kalau kita perbesar, nah, gambar di bagian dalam tadi disesuaikan ya dengan ini. Nah, ini kita bisa style, bisa atur pengaturan gambarnya, transparansinya, ataupun bahkan juga kita bisa menyisipkan pattern atau pola-pola seperti ini. Ya, nah jadi tinggal kita pilih misalnya pada bagian solid fill. Kita juga bisa menyisipkan pemformatan efeknya pada bagian sini. Sedangkan pada bagian shape format itu ada pada bagian text effect ini. Nah, kita pada bagian shadow untuk bayangannya bisa kita sisipkan seperti ini. Kita kasih jarak yang lebih jauh.
Ini bisa kita hilangkan blurnya, dan ini kita bisa tebalkan atau kita kembalikan seperti ini. Tidak terlalu tebal, jaraknya terlalu jauh misal, kita bisa pepetkan lagi. Dan ini juga kita bisa angle-nya kita bisa rubah. Oke. Dan ada jenis pemformatan efek-efek yang lain yang bisa kita gunakan. Dan satu lagi untuk perataannya, misal pada bagian sini perataan paragraf, rata kiri, tengah, kanan, atau rata kiri kanan full. Misalnya kita rata kiri, terus ini kita perbesar, dan ada jarak spasi antar pada bagian teks, kita bisa ngaturnya pada bagian sini. Nah, jika kita ingin memepetkan, biasanya kita mau memepetkan, kita klik pada bagian paragraf, kita atur pada bagian line spacingnya, rubahlah menjadi exactly. Pada bagian sini bisa kita atur misalnya 150. Nah, bisa dia akan naik lagi ya. Kalau kurang dari 100 misalnya 77, oke. Nah, terlalu mepet. Ya, jadi kita bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini kalau 100 masih terlalu mepet. Nah, ini bisa, kita juga bisa mengatur kecilkan ini. Yang jelas seleksi dulu pada bagian area teks yang ingin dikecilkan. Bisa kita atur seperti itu. Yang jelas untuk pengaturan teks, sisipkan dulu dengan menggunakan insert, bisa menggunakan text box ataupun dengan word art. Saran saya adalah silakan gunakan pada bagian text box dan arahkan di bagian mana kita mau menyisipkan. Ya, tinggal kita klik dan kita tinggal ketikkan teks yang ingin kita sisipkan. Oke, semoga video tutorial yang bermanfaat. Kita akan lanjut ke bagian video tutorial yang lain.